Abdul Muti termul nggak? Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Saya mau bantuan, kalau saudara-saudara mampu, ya tolonglah dibantu. Nanti mudah-mudahan hasil dari donasi saudara-saudara itu akan saudara lihat hasilnya perjuangan ini. Ya, kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Yaitu Tiva adalah ahli pelacur. Nah, ini adalah sebuah stigma yang menurut saya keras, tetapi juga punya argumen yang tidak kalah mendasar. Mengapa keras? Ya, karena penggunaan istilah ya bahwa Tiva itu adalah pelacur, ahli pelacur maksud saya. Tapi mereka selalu komentarnya tunjukkan ijazahnya, tunjukkan ijazahnya. Nah, di VT saya sebelumnya kan saya membahas tentang 3 peneliti yang mengaku ODGJ kan. Bagaimana mungkin saya menunjukkan ijazah asli saya kepada 3 peneliti yang mengaku ODGJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang siapa ya? Tentang si krisis moneter. Nah, ngomong aja sulit kali ya. Ya, si Rismon ya, lebih tepatnya itu nasib si Rismon yang semakin kesini semakin mengenaskan. Kalau ketika bersama si Dokter Mangkrak, bersama si Maling Panji dan kawan-kawan lah begitu ya, saya melihat si Rismon ini hidupnya terjamin gitu ya. Nah sekarang ya kan, setelah dia tidak bersama lagi bersama si Dokter Mangkrak dan si Rismon, kini dia menggelandang. Aduh, habis mandi sebah dibuang, kapok kau. Begitulah nasib yang dialami oleh si krisis moneter ya. Seseorang yang selama ini mengaku sebagai ahli digital forensik, walaupun kita sama-sama nggak tahu dia lulusan dari mana. Ijazahnya nggak jelas bro ya. Intinya sekarang dia sebatang kara hidup menggelandang karena dibuang oleh si Dokter Mangkrak ya. Akhirnya dia sekarang ya mengenes-mengenes dan menggelandang hampir mirip dengan nasibnya si Bambang Tri. Yang kesana kesini meminta belas kasihan orang lain berupa donasi dan sumbangan. Nanti pasti kita akan melihat juga yang namanya si krisis moneter itu meminta sumbangan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya, nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Ya, nggak disebutin udah sekarang sama si Dokter Mangkrak di bagian depan tadi loh. Itu kan si Dokter Mangkrak diwawancara itu oleh salah satu jurnalis channel ya, jurnalis YouTube gitu kan.
Nah dia, woi, hanya dibahas cuma 2 ya, ahli telematika, si Maling Panji dan dirinya, si Dokter Mangkrak. Si krisis moneter kemana? Kasian kali aku ngelihat si krisis moneter yang di bagian belakang tadi, ya kan? Aduh, mengenes sekali. Udah menggelandang ternyata dia. Habis ini pastilah hidupnya sama itu dengan si Bambang Tri itu, minta sumbangan dan donasi. Kita tengok aja bareng-bareng nanti ya. Lanjut. Abdul Muti termul nggak? Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Tolong dikoordinasi, Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini semua. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Mohon maaf bahwa kita cuma menjalankan perintah dari pimpinan kita seperti ini. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi? Memangnya gedung ini milik kalian? Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini, jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi, minggu depan kami datang lagi, dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Pak Abdul Muti mana ini Pak? Jawabannya sudah 2 minggu. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan, jangan bilang kami penyesatan. Bapak termul atau enggak sih? Pak Abdul Muti termul enggak? Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Mana jawaban yang tadi diberikan? Coba jawabannya apa sih? Woi, bersolo karir bro, sambil membawa emak-emak berkerudung loreng. Wow. Aduh, bersolo karir, tidak lagi bersama si Dokter Mangkrak dan juga si Maling Panji. Si krisis moneter bersolo karir dan menggandeng ya anak buahnya, seorang perempuan yang berkerudung loreng ya. Ini nggak tahu ini perkumpulan apa ini. Udahlah, pasti habis ini kita akan ngelihat dia bikin video. Ya, saya meminta donasi kepada teman-teman untuk membantu saya. Kita tengok aja nanti, pasti seperti itu, menggelandang bro. Lanjut. Saya mau bantuan, kalau saudara-saudara mampu, ya tolonglah dibantu. Nanti mudah-mudahan hasil dari donasi saudara-saudara itu akan saudara lihat hasilnya perjuangan ini. Penggelapan termul ini, penggelapan Mulyono Jokowi ini, supaya gamblang segamblang-gamblangnya bagi Anda semua, demi kepentingan anak cucu kita, akan ada hasilnya yang nyata. Kalau mau bantu ya Pak ya, tapi jangan mencibir ya Pak ya. Nggak usah mencibir lah, yang nggak mau nyumbang ya nggak nyumbang nggak apa-apa gitu, tapi diem aja. Jangan mencibir di komentar Pak ya. Ya, dia setermul itu komentar pedas-pedas Pak. Ya itulah rekeningnya. Nah, ini nih, nanti si krisis moneter itu nggak jauh beda nasibnya dengan dengan orang yang satu ini ya kan, yang disebut-sebut kurang 1 sendok ya. Ujung-ujungnya minta sumbangan, minta belas kasihan orang lain. Astagfirullah. Katanya kau mendapatkan sokongan dari Bohir 16 miliar. Kemana itu? Hei, Rismon. Katanya kau mendapatkan sokongan dana 16 miliar dari Bohir. Ditipu kau ya. Lanjut. Kenapa tidak ditunjukkan saja? Kan pasti beres. Nah itu komentar-komentar yang ada di VT saya, meskipun VT-nya mungkin bicara tentang hal lain, tapi mereka selalu komentarnya tunjukkan ijazahnya. Nah di VT saya sebelumnya kan saya membahas tentang 3 peneliti yang mengaku ODGJ kan.
Bagaimana mungkin saya menunjukkan ijazah asli saya kepada 3 peneliti yang mengaku ODGJ? Itu jawabannya sederhana ya. Jadi kalau ada orang yang menghina-hina Anda tanpa bukti, sebelum mereka mendapatkan bukti-bukti yang valid, mereka mengatakan bahwa itu sudah palsu. Kemudian, di satu waktu mereka mengaku sebagai peneliti yang adalah ODGJ. Jadi kalau mereka ini ODGJ, siapapun tidak mungkin yang akan menunjukkan ijazah aslinya kepada orang yang mengaku ODGJ. Itu saja jawabannya. Tidak usah terlalu ribet. Oke? Kemudian, orang-orang yang ODGJ ini menghina dulu sebelum mencari bukti. Ketiga, apa yang mereka teliti? Yang mereka teliti itu adalah produk sosial media. Dan ini biasanya akan ada orang yang akan berargumen. Ya, zaman sekarang ini udah canggih, jadi digital forensik itu bisa meneliti banyak hal. Banyak hal bisa diteliti dengan digital forensik, tapi tidak semuanya. Salah satu argumen yang pernah dinyatakan di TV bahkan, ya orang USG itu zaman sekarang kan bisa meneliti kehamilan tanpa harus membedah perutnya. Itu benar sekali argumennya. Tapi ketika mereka melakukan USG, yang diperiksa bukan foto perut ibunya. Yang diperiksa adalah perut ibunya. Untuk melakukan USG atau digital forensik, yang diperiksa adalah perut ibunya, bukan foto perut ibunya. Itu aja argumennya udah KO lah. Mau apa lagi argumen apa? Di dunia ini ada yang percaya bahwa bumi ini datar, ada yang percaya bumi ini bulat. Untuk membuktikan bumi ini datar atau bumi ini bulat, secara pribadi kita harus pergi ke luar angkasa, di tempat yang sangat jauh, sangat tinggi, baru Anda mungkin berusaha memfoto bumi ini apakah benar bulat. Tapi logikanya, mengapa saya yakin ini bulat? Pertama, peneliti ataupun ilmuwan sudah mengatakan bahwa bumi ini bulat. Yang kedua, saya melihat bulan dari bumi ini bentuknya bulat. Dan melihat planet-planet yang lain kalau diteropong bentuknya bulat. Jadi dengan argumen itu saya bisa mengatakan bahwa bumi juga bulat. Karena mereka ini makhluk yang sejenis. Oke? Jadi tidak perlu terlalu panjang tentang VT ini. Mengapa tidak ditunjukkan? Karena yang meminta adalah orang ODGJ dengan cara-cara yang tidak layak untuk ditunjukkan. Jadi kalau cara Anda itu sopan santun, mungkin Anda melakukan penelitian yang benar, proses-prosesnya benar, saya yakin orang akan masih berpikir untuk kayaknya saya tunjukkan aja. Pada para wartawan aja dia menunjukkan. Meskipun tidak boleh difoto, tapi dia menunjukkan. Artinya orang yang berniat baik, tanpa diminta dia udah tunjukkan. Di kepolisian sudah dibawa, bahkan sudah disita. Masalahnya Anda kan tidak percaya kepada kepolisian kan. Jadi kalau Anda tidak percaya pada kepolisian, ya apa boleh buat? Anda harus menunggu sampai di pengadilan. Karena sekarang sudah disita dan akhirnya kita harus menunggu suatu saat ketika ada pengadilan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, ini menarik sekali ya. Kenapa saya harus menunjukkan ijazah saya kepada orang gila? Orang gila itu udah pedot, ya kan? Pedot atas bawah, luar dalam. Apapun yang kita tunjukkan nggak bakal dipercaya ya, karena dia nggak ngerti, nggak bisa membedakan benar dan salah. Menunjukkan ijazah asli, menunjukkan ijazah asli, dia nggak ngerti, dianggap palsu ya kan, dinasihatin nggak bisa. Ngapain menunjukkan ijazah kepada orang gila? Mantap, lanjut. Diskusi yang terjadi di channel Zulfan Lindan Unpacking antara Mosanto dan pembawa acara Budi Piliang menarik untuk kita jadikan sebagai titik tolak dalam diskusi kita. Ketika Mosanto sebagai tamu dalam undangan diskusi di Zulfan Lindan Unpacking menyebut bahwa orang yang disebut atau bernama T. Fauzia itu layak disebut sebagai ahli pelacur. Sekali lagi, Tifa itu adalah ahli pelacur. Ini tentu saja sebuah stigma yang menarik yang diungkap oleh Mosanto dan
ada beberapa alasan untuk mengapa Tiva itu bisa disebut ahli pelacur. Paling tidak istilah yang dimaksudkan oleh Mosanto adalah Tiva melacurkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana kita kemudian menakar apa yang didiskusikan dalam Zulfan Lind dan Unpacking ini sebagai bagian dari upaya kita mencerdaskan hidup kita bersama, membangun pencerahan-pencerahan dan menyeimbangkan narasi-narasi yang sering kali muncul tanpa bisa dikendalikan secara bertanggung jawab, termasuk yang datang dari kubu Tiva, Roy Suryo, dan Rismond atau yang disebut dengan inisial teroris yang kita kategorikan sebagai pengganggu demokrasi, bahkan kita sebut juga sebagai pengkhianat demokrasi. Bagaimana kita membincang hal ini, teman-teman? Nah, teman-teman, mari kita nonton potongan video diskusi di antara Mosanto dengan Budi Piliang dalam channel Zulfan Lind dan Unpacking yang menarik sekali. Istilah yang dipakai oleh Mosanto bahwa Tiva itu adalah ahli pelacur. Kita nonton. Oh ya, ya. Oh, bisa dijelaskan negara. Nah, ini yang pasti akan nggak bayar pajak atau apa? Pertama itu. Oh. Nah, ini kan terkait dengan penjualan buku ini. Terkait dengan penjualan buku ini, ketidaktransparannya dia. Nah, ini kalau sudah terbuka di publik seperti ini, pajak penghasilan dia berani nggak bertanggung jawab. Nah, ini kan merugikan negara juga. Nah, tanggung jawab terbesarnya dia ada di situ. Sisi lain juga, bagaimana ini moral bangsa. Abang, kita ngomong moral bangsa ini mungkin terlalu general ya. Orang mungkin merasa, ini biasa. Sedikit flashback, saya di sekolah yang menjaga moral. Tapi ketika kemarin saya mengatakan, Tiva ahli pelacur, layak saya katakan seperti itu. Karena apa? Dia melacuri ilmu. Oh, oke. Dia melacuri ilmu. Relevansi ilmu yang dia lakukan. Di situ konteks dia merugikan negara. Ada unsur pendidikan ya, Pak. Pelacur ilmu. Bagaimana dia mau mencerdaskan anak bangsa? Dengan cara dia melacuri ilmu itu yang tidak relevansi dengan dia kan seorang dokter. Seorang dokter, oke, itu benar. Dia sudah memberi klarifikasi di channelnya. Tetapi kita punya keraguan-keraguan yang selain itu kalau mungkin istilahnya presumption of innocence, hal-hal seperti itu. Tapi ini fakta di atas permukaan yang dikatakan bahwa dengan pernyataan dia yang memproduksi fitnah, ya, terus tanpa punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Dan seenak jidat dia memproduksi narasi itu tanpa mau bertanggung jawab. Nah, itu yang saya bilang merugikan negara. Negara sih ya anak bangsa kita. Bagaimana dia, kalau dia mengatakan dia seorang ahli, seorang ilmuwan, dia harus mampu mengedukasi. Di situ yang paling poin penting. Kalau kita bahwa pendidikan kesehatan, walaupun secara finansial ditanggung oleh negara, tetapi peranan mereka sebagai ahli apa coba? Nah, itu yang kalau ahli pelacur itu dalam arti ternyata dia punya keahlian ya. S1-nya kan dokter. Ya, tapi sekarang dia bicara banyak hal seolah-olah dia juga ahli di situ. Dia dokter filsafat, padahal kan dia belum dokter, ya kan? Nah, menurut Irjan terkait dengan 3 serangkai ini kan yang menulis buku Jokowi White Paper. Pertanyaan saya dari hasil risetnya Irjan, yakin nggak bahwa benar mereka yang menulis itu semua? Atau jangan-jangan yang menulis orang lain tetapi menggunakan nama mereka karena mereka kan lagi naik daun bertiga ya ini persoalan durasi waktu menulis buku Abang. Masalah penyakit Ya, teman-teman silahkan nonton video itu secara lengkap. Saya sampai di situ saja karena tadi terpotong dengan iklan, tapi oke lah, kita menangkap beberapa poin penting ya. Pertama, kita akan bahas tentang istilah yang digunakan oleh Irjan Mosanto, yaitu Tiva adalah ahli pelacur. Nah, ini adalah sebuah stigma yang menurut saya keras, tetapi juga punya argumen yang tidak kalah mendasar. Mengapa keras? Ya, karena penggunaan istilah ya, bahwa Tiva itu adalah pelacur, ahli pelacur maksud saya, tetapi maksud yang diungkap oleh Irjan Mosanto adalah bahwa ia melacurkan ilmu pengetahuan, ia melacurkan sebuah panggilan mulia dari seorang ilmuwan akademisi yang harusnya memang tugasnya adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak bangsa kita,
bukan malah menebar fitnah dengan bernarasi bahwa apa yang dikatakan misalnya terkait dengan makam ayahanda dan ibunda Jokowi di Solo itu disebut oleh Tifa secara terang benderang dan vulgar itu bukan ayah kandung dan ibu kandung Jokowi. Tentu ini sangat melukai hati. Tetapi kita juga mendapatkan kesan yang justru berubah ketika putra Jokowi yaitu Gibran sebagai wapres hari ini menanggapi enteng dan mengatakan justru dengan kalimat yang sangat sejuk dan penuh damai, yaitu terima kasih kepada Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa. Ini sebuah apresiasi yang justru mereka sebetulnya sekarang ini sedang menarget Gibran sebagai orang yang harus dipersoalkan ijazahnya, dan bahkan terus mereka mengkapitalisasi upaya-upaya yang sistematis untuk melakukan pengadilan terhadap Jokowi dan juga pemakzulan terhadap Gibran. Apa yang ditanggapi oleh Gibran ini adalah bentuk kecerdasan sosial yang melampaui usia yang dimiliki oleh seorang Gibran. Malah Gibran mampu memberikan perspektif yang lain, bahwa di tengah-tengah kegaduhan kita akan persoalan ijazah yang tak kunjung selesai, tapi kita mendapatkan sebuah insight wawasan bahwa bagi seorang Gibran, ya, tekanan-tekanan politik ini tidak menghilangkan kesantunan dan kesopanan, menjauhkan diri dari kemarahan-kemarahan atau emosi-emosi yang ingin diungkapkan di ruang-ruang media sosial dan media virtual. Dan kemudian kalau itu misalnya mampu ditunjukkan oleh seorang Gibran, ini tentu akan menjadi pukulan tersendiri yang menyenangkan kubu Roy Suryo dan Tifa. Tetapi Anda yang mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini, itu tidak bisa diperlihatkan oleh seorang Gibran, karena Gibran mampu menguasai diri, menguasai emosi, bahkan balik menaklukkan dan mengalahkan Tifa dan Roy yang justru responnya itu begitu simpatik dan penuh damai, yaitu kata yang selalu kita sering ajarkan kepada anak didik kita, yaitu kata terima kasih. Nah, kita kembali ke diskusi tadi teman-teman. Ketika dikatakan oleh Irjan Mosanto bahwa Tifa itu tipikal dari ahli pelacur karena ia melacurkan ilmu dan tidak bertanggung jawab secara moral untuk mengedukasi banyak orang, tetapi hanya menebar fitnah, kita mendapatkan tambahan data dan sekaligus konfirmasi tentang bagaimana kita sebagai pengamat, sebagai orang yang bergelut dalam ilmu yang sangat menekankan moralitas dan etika hidup, maka kita menjadi orang yang di satu sisi prihatin, tetapi di sisi lain kita merasa bahwa justru dengan menebar terus-menerus fitnah, kita justru mendapatkan semacam informasi bahwa Tifa adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan pengakuan-pengakuan dari orang lain, padahal pengakuan-pengakuan itu tidak perlu dicari, karena kalau kita benar pakar dan menebar aura edukasi dan juga aura pencerahan, maka orang akan mengakui siapa kita dan bagaimana kita berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, poin yang kedua dari diskusi Irjan Mosanto di channel Zulfan Lim dan Unpacking adalah ketika disebutkan bahwa penjualan buku Jokowi's White Paper itu bisa dicurigai terkait dengan kesetiaan orang-orang ini, dalam hal ini teroris, untuk membayar pajak. Jangan-jangan memang ini bisa menjadi celah untuk kita mencurigai bahwa pajak mungkin tidak dibayar oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua, ada indikasi perebutan jumlah nominal dari penjualan buku itu, dan dikatakan oleh Mosanto bahwa nampaknya ada ketegangan di internal teroris karena penjualan itu siapa sebetulnya yang diuntungkan. Nah, kalau ini tidak jelas siapa yang diuntungkan, maka kita bisa menduga seperti itulah yang diprediksi oleh Mosanto, bahwa perpecahan internal sedang terjadi dalam tubuh teroris.
Nah, poin yang berikutnya teman-teman, ketika tadi sempat dipotong di iklan yang saya ingin tunjukkan, ketika dikatakan bahwa upaya-upaya untuk menulis buku, bahkan durasi waktunya itu tidak main-main, hanya sesingkat-singkatnya dan hasilnya 700 halaman, kita patut curiga. Ya, saya setuju sebagai orang yang bergelut dengan ilmu, dan ini buku saya terbaru, teman-teman. Buku saya terbaru, Teologi Publik W.J. Rumambi, dan jelas dari covernya ini Anda lihat bahwa ini adalah sebuah perspektif berfilsafat dalam ruang-ruang publik. Nah, salah satu yang ingin saya tekankan dalam buku ini adalah bagaimana kita membingkai Pancasila yang berbeda itu sebagai kekuatan dalam rangka kita ingin menebar perspektif bersama yang di dalamnya damai itu menjadi kata kunci, di mana perbedaan itu sebagai sunatullah atau sebagai ketetapan Tuhan, tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai sumber bencana, tetapi justru menjadi sumber kekuatan kita bersama. Nah, kembali ke pokoknya tadi teman-teman, sebagai penulis buku saya juga ingin katakan bahwa kita sungguh heran bahwa ada buku yang ditulis begitu cepat, padahal halamannya itu tidak main-main, halamannya 700 halaman. Dan inilah yang dibongkar oleh Irjan Mosanto sebagai pekerjaan plagiasi yang itu dilakukan bukan oleh diri mereka ketika mereka banyak bekerja di mana-mana dan sering tampil dalam diskusi di media-media sosial kita, di televisi, maka sebetulnya mereka tidak punya waktu banyak, dan karena itu yang mengerjakan buku itu sebetulnya adalah AI yang sudah banyak membantu para akademisi untuk menulis buku secara cepat. Nah, inilah poin kritisnya teman-teman, bahwa AI itu kadang-kadang bisa menipu kita. Karena selalu saja kalau kita menggunakan AI dalam platform apapun, selalu ada keterangan AI bisa salah atau Gemini bisa salah. Dan itu memberikan informasi kepada kita bahwa kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa kemudian menjadi orang yang menelan bulat-bulat informasi dalam buku Jokowi's White Paper, dan kita kemudian kehilangan kewarasan dan kehilangan daya kritis karena kita mengaminkan begitu saja apa yang dikatakan oleh teroris. Ini yang diingatkan oleh Irjan Mosanto untuk kita semua ketahui. Jadi dalam diskusi mereka teman-teman, ada beberapa poin yang menurut saya penting sekali. Pertama, Tiva itu adalah ahli pelacur. Yang kedua, buku Jokowi's White Paper itu bukan dikerjakan teroris tetapi oleh platform AI, dan itu berarti mereka melakukan plagiasi. Dan isu ketiga itu adalah perlu dipersoalkan apakah pembayaran pajak memang dilakukan di balik mereka telah mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan buku Jokowi's White Paper. Dan yang keempat, ada temuan dari Irjan Mosanto bahwa teroris sedang tidak baik-baik saja. Mereka terindikasi mengalami perpecahan karena terkait dengan pembayaran keuntungan dari penjualan buku Jokowi's White Paper. Jadi sebetulnya Anda punya motivasi apa? Nah, kalau kita benar-benar luhur dan murni motivasinya dan tidak ujung-ujung duit atau UUD, maka kita semua meragukan kepakaran mereka, karena mereka sebetulnya penuh dengan kepentingan yang mereka hendak perjuangkan, padahal mereka semua sedang menunjukkan kebodohan mereka semuanya. Salam waras, salam YouTuber NKRI. Ya, UUD dong Pak, ya kan, Pak Simon John ya. UUD, apa itu Bang UUD? Ujung-ujungnya duit. Tetapi teman-teman ya, menurut saya persoalan duit ya antara mereka bertiga, yaitu teroris ya. Walaupun mereka saat ini berpecah kongsi ya kan, tapi tetap nanti mereka akan sama-sama di penjara. Ya, intinya mereka berpecah kongsi itu memang persoalan awalnya pemantiknya duit. Tetapi sebetulnya ya, pertama itu si Dr. Mangkrak itu sudah mencium bahwa si krisis moneter ini ijazahnya benar-benar palsu ya. Ini dugaan saya nih.
Jadi dia mikir begini, waduh ini kalau misalnya terus-terusan berkolaborasi dengan si krisis moneter, ini nanti posisinya semakin terjepit, ya. Karena kalau posisinya semakin terjepit, ujung-ujungnya kepecirit. Jadi si dokter mangkrak dengan si maling panci ini, ya tidak inginlah dipenjara dalam waktu yang lama gitu loh. Kalau nanti sampai si krisis moneter ini ijazahnya palsu, nah mereka khawatir posisi mereka semakin terjepit dan hukuman mereka, vonisnya, ya mereka takut akan lebih lama gitu. Makanya mereka berpikir gimana caranya menyingkirkan yang namanya itu si krisis moneter. Nah ketika ada persoalan duit, nah itu dijadikan momentum. Gitu Pak Simon ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.